Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas Statistika C. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Valentina Febrianti, NIM 2017. Ada teman saya Nurita Indah Amalia, NIM 2019. Ada teman saya Biramaya Harsi, NIM 2061. Ada Naufal Amiruddin NIM 2040 dan ada Dimas Yasin Aminullah NIM 2098. Baik, di sini kami melakukan penelitian yaitu tentang pengaruh penggunaan aplikasi TikTok dalam kebiasaan menunda pengerjaan tugas pada mahasiswa. Di dalam abstrak ini yaitu memuat permasalahan, solusi yang kami berikan dan juga tujuan eh, dari solusi tersebut, yaitu TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang sangat populer pada era digital ini. Maka dari itu, aplikasi TikTok ini awalnya dianggap sebagai platform hiburan yang sederhana, tetapi sekarang penggunaan TikTok telah berkembang menjadi fenomena yang melibatkan berbagai bidang dan kepentingan. Nah, di balik dampak positif pada aplikasi TikTok, terdapat juga dampak negatif yang mengakibatkan kurang bermanfaatnya aplikasi TikTok yang memunculkan kekhawatiran dalam penurunan prestasi belajar pada mahasiswa. Nah, dalam penelitian ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh distraksi penggunaan aplikasi TikTok terhadap kebiasaan menunda pengerjaan tugas pada mahasiswa melalui survei dengan bantuan Google Form. Metode yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif dan juga metode distribusi binomial. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan peluang suksesnya 0,67 dari kelompok yang sering menggunakan TikTok dan 0,93 untuk kelompok yang jarang menggunakan TikTok dan didapatkan hasil bahwa kelompok yang menggunakan TikTok memiliki proporsi yang lebih tinggi dalam kategori kecenderungan menunda pengerjaan tugas. Penelitian ini menggunakan penghitungan dari distribusi binomial. Baik, kemudian untuk pendahuluannya, aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer di era digital ini yang berdampak positif menjadi platform hiburan yang sederhana. Namun berdasarkan observasi sementara bahwa hampir seluruh mahasiswa di AMSS Padang yang menggunakan aplikasi TikTok menimbulkan mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat TikTok daripada untuk mencari bahan atau tugas yang diberikan oleh dosen. Maka dari itu, kami melakukan penelitian untuk menghitung probabilitas pada pengaruh penggunaan aplikasi TikTok dalam kebiasaan menunda pengerjaan tugas pada mahasiswa menggunakan metode distribusi binomial. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik untuk metodenya di sini, pembuatan paper ini dilakukan pada seluruh mahasiswa Universitas Jember dalam melakukan pengumpulan data. Kami menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan Google Form. Dengan membuat survei untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi TikTok dalam kebiasaan menunda pengerjaan tugas pada mahasiswa. Selain itu, dalam perhitungan, kami melakukan analisis kasus menggunakan distribusi binomial untuk menghitung probabilitas jumlah keberhasilan atau kegagalan dalam kebiasaan menunda pekerjaan tugas. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan ini. Nah, di sini kami melakukan penelitian yaitu dengan rumus distribusi binomial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk hasil pembahasan, jadi di penelitian ini ada dua variabel utama yang sudah dikumpulkan dari kuesioner yang telah disebarkan, yaitu adalah lama penggunaan aplikasi TikTok per hari sebagai variabel independen dan intensitas kebiasaan menunda pengerjaan tugas pada mahasiswa sebagai variabel dependen yang hasil surveinya bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk menganalisis menggunakan distribusi binomial, maka data dikelompokkan sehingga menjadi data diskrit yang ditampilkan pada tabel. Nah, pada tabel di atas, probabilitas keberhasilan atau P untuk kelompok yang jarang menggunakan TikTok adalah 4/6 atau sebesar 0,67.
dengan menganggap kebiasaan menunda pengerjaan tugas sebagai suatu keberhasilan atau kasus sukses. Sementara untuk kelompok yang sering menggunakan TikTok, peluang keberhasilannya atau peluang suksesnya adalah 13 per 14 atau senilai dengan 0,93. Nah, dengan menggunakan masing-masing nilai probabilitas tersebut, dilakukan perhitungan binomial yang hasilnya seperti pada tabel. Yang pertama, tabel untuk kelompok yang jarang menggunakan TikTok, kemudian tabel yang selanjutnya adalah untuk kelompok yang sering menggunakan TikTok. Nah, ini. Nah, dari kedua tabel tersebut, selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk grafik seperti yang ada di layar. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan distribusi binomial menunjukkan bahwa kurva distribusi binomial kelompok yang sering menggunakan TikTok lebih bergeser ke kanan daripada yang tidak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kecenderungan menunda pengerjaan tugas yang diakibatkan kebiasaan menggunakan aplikasi TikTok. Nah, kelompok yang menggunakan TikTok memiliki proporsi yang lebih tinggi dalam kategori kecenderungan menunda pengerjaan tugas dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan TikTok. Selanjutnya, kesimpulan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial dapat digunakan untuk mengolah data pengaruh penggunaan aplikasi TikTok dalam kebiasaan menunda pengerjaan tugas pada mahasiswa. Jadi distribusi binomial ini sering digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan atau kegagalan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Jadi setelah dilakukannya distribusi binomial dengan peluang sukses 0,67 dari kelompok yang sering menggunakan TikTok dan 0,93 untuk kelompok yang jarang menggunakan TikTok, menghasilkan data distribusi binomial yang direpresentasikan ke dalam sebuah kurva. Dari kurva yang ada, menyatakan bahwa kurva tersebut bergerak secara signifikan menuju ke arah kanan, sehingga menunjukkan peningkatan cukup nyata dari penggunaan aplikasi TikTok bagi kelompok pengguna TikTok dalam kebiasaan menunda pengerjaan tugas dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan TikTok. Selanjutnya untuk saran yang bisa kami berikan, yaitu tindak lanjutnya, yaitu mengatasi penundaan pengerjaan tugas oleh mahasiswa dengan pengurangan penggunaan TikTok. Yang pertama, mahasiswa dapat mengurangi durasi menonton video pada TikTok, sehingga waktu yang dimiliki bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif, seperti mengerjakan tugas. Lalu, mahasiswa juga dapat membuat daily activity untuk menyortir hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghabiskan waktu yang dimiliki untuk menggunakan aplikasi TikTok. Serta mahasiswa juga dapat membiasakan diri untuk melihat konten edukatif dibandingkan konten hiburan yang bisa digunakan sebagai reminder terhadap tugas yang dimiliki pada perkuliahan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3 kelas Statistika C dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.